Sahabat Muslim dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zulkarnain tertuang dalam Quran Surah Al-Kahfi, 18, ayat 83-98. Serangkaian ayat-ayat kisah Zulkarnain ini berjumlah 16 ayat. Namun siapa sejatinya tokoh ini tidak disebut dengan jelas. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun atsar sahabat, tidak didapatkan siapakah sebenarnya sosok Zulkarnain itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan, untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Quran Surah Al-Kahfi, 18-83-85. Kata mereka, yakni orang-orang yang bertanya tentang kisah Zulkarnain, menurut sebagian ulama dinisbahkan kepada ahli kitab, sementara sebagian lagi menyatakan dinisbahkan kepada kaum musyrik atau orang-orang kafir Mekah. Kesepakatan sebagian besar ulama yang menyatakan bahwa ayat-ayat surat Al-Kahfi merupakan ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Boleh jadi ini memberi informasi bahwa yang bertanya perihal Zulkarnain adalah orang-orang kafir Quraisy. Pemilik dua tanduk terkait dengan kata Zulkarnain dalam ayat tersebut. Maka berbeda-beda pendapat para ulama tentang apa dan siapa yang dimaksudkan dengan Zulkarnain. Zulkarnain secara harfiah berarti pemilik dua tanduk. Ada yang berpendapat bahwa dia digelar demikian karena rambutnya yang panjang disisir dan digulung sedemikian rupa, bagaikan dua tanduk, atau karena dia memakai perisai di kepala yang terbuat dari tembaga yang menyerupai tanduk. Ada juga yang berkata bahwa dia mencetak uang logam dengan gambar berbentuk dua tanduk yang melambangkan dirinya serupa dengan Dewa Amoun. Menurut sebagian ulama, Zulkarnain adalah Alexander the Great dari Makedonia. Ada juga yang berpendapat dia adalah salah seorang penguasa Himyar, Yaman. Hal ini dengan alasan bahwa penguasa-penguasa Yaman menggunakan kata Zu pada awal namanya seperti Zunuwas dan Zuyazin. Riwayat lain juga menyatakan dia adalah Quraisy, 539-560 sebelum Masehi, pendiri Imperium Persia. Sementara menurut Tahir Ibnu Asyur bahwa dia adalah seorang penguasa dari Cina dengan alasan yang kuat pula. Ibnu Ishaq menyatakan, diceritakan kepadaku oleh Saur bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan Al-Kalai. Khalid adalah orang yang pernah berjumpa dengan banyak sekali manusia, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Zulkarnain, maka beliau pun menjawab, ia adalah seorang raja yang menyambangi bumi dari bawahnya dengan berbagai jalan. Sementara, menurut atsar dari Ali yang dicantumkan oleh At-Tabari dalam Jami Al-Bayan, dan An-Nuhas dalam Ma'ani Al-Quran menyatakan, bahwa Ibnu Al-Kawa pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang Zulkarnain, apakah ia seorang nabi, ataukah malaikat? Ali menjawab, bukan ini, nabi, dan bukan itu, malaikat, ia adalah seorang hamba yang soleh, yang menyeru kaumnya kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka melukai kepalanya, sebelah, kemudian ia menyeru mereka lagi. Namun mereka malah melukai lagi kepalanya, sebelahnya lagi, karena itu dia dijuluki Zulkarnain. Menurut Quraisy Syihab, kata, makana, dalam Quran Surah 18-84, terambil dari kata, tamkin, yakni memungkinkan dan menjadikan bisa dan mampu. Kemampuan dimaksud adalah kemantapan dalam hal kekuasaan dan pengaruh. Allah memantapkan bagi Zulkarnain kekuasaan dengan menganugerahkan kepadanya pengetahuan tentang tata cara mengendalikan wilayah, serta mempermudah baginya perolehan saranan dan prasarana guna mencapai maksudnya. Sementara kata, sababan,
pada mulanya berarti tali. Kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat mengantar guna meraih apa yang dikehendaki. Dengan menggunakan tali, timba dapat diturunkan ke sumur untuk memperoleh air. Dengan tali juga, seseorang dapat memanjat ke atas. Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Ibnu Abbas mengatakan, ilmu tentang segala sesuatu untuk mencapai apa yang dikehendaki. Al-Hasan mengatakan, untuk mencapai apa yang dikehendakinya. Ada juga yang mengatakan, segala sesuatu yang dibutuhkan segala makhluk. Ada juga yang mengatakan, segala sesuatu yang diperlukan oleh para raja untuk menaklukkan kota-kota dan menundukkan para musuh. Terkait dengan ayat tersebut, Quran Surah 18:85, menurut Ibnu Hatim dalam tafsirnya dan Al-Mawardi dalam An-Nukat wa Al-Uyun menyatakan bahwa Bisir menceritakan kepada kami, ia berkata, Said menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menempuh suatu jalan, ia berkata, maksudnya adalah, mengikuti tempat-tempat persinggahan dan tanda-tanda di muka bumi. Jika ditilik secara gramatikal, susunan kata-kata dari ayat di atas tidak menyebutkan kata siapa, dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun atsar sahabat tidak didapatkan siapakah sebenarnya nama dari sosok Zulkarnain tersebut. Sehingga sampai sekarang sosok Zulkarnain masih sebuah misteri. Sahabat Muslim, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.